Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Dan kita ada di podcast atau kita ada di episode Ketika Tika Cerita. Malam ini malam terakhir ya di bulan April. Nggak terasa banget, udah mau jalan setengah tahun di 2023. Teman-teman, kalian sama gak sih seperti aku? Jadi aku tipe orang yang berpikir bahwa aku nih udah sampai di mana sih? Aku udah bisa jadi apa sih? Aku udah bisa memberikan apa sih bagi keluargaku gitu, bagi teman-teman, bagi masyarakat gitu, apa sih yang bisa aku beriin gitu kan. Karena jujur aku inget banget satu quotes yang rasanya tuh gak mau pergi dari hati ini gitu guys. Iya bener banget. Ini bukan karena lebay atau aku orangnya perasa atau gimana, hanya saja mungkin teman-teman pasti pernah dengar quotes ini, pastinya pernah dengar. Tapi aku ingin pada episode kali ini teman-teman itu mendalami quotes ini sama seperti aku. So, quotes ini yang melatar belakangi aku memberi judul podcast ini adalah Menjadi Kita Seutuhnya. Jadi quotesnya adalah, kita terlalu sibuk untuk menyiapkan hidup di dunia, tetapi lupa untuk mempersiapkan mati di akhirat atau kehidupan setelah akhirat. Benar banget gak sih? Aku merasa quotes ini tepat banget untuk aku, ya Allah. Aku masih sangat buta akan gemerlap duniawi. Dan menurutku, aku kadang berpikir, wah iya ya, kematian kan gak tentu. Mungkin aku setelah record video ini bisa juga aku udah gak sama-sama kalian, atau mungkin setelah video ini terbit atau kapanpun itu, manusia gak ada yang pernah tahu takdir Allah itu sebagaimana, teman-teman. Jadi quotes ini jadi reminder bagi aku sendiri, kayak oke, ini cuma dunia. Today kamu sedih gak apa-apa, today kamu kalah pun gak apa-apa, today kamu ketemu sama orang yang mungkin gak ingin kamu temuin lagi di masa depan, gak apa-apa, it's okay, kamu bisa perbaiki semuanya. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi kematian gak ada yang tahu ya teman-teman. Aku ingin kita semua menjadi manusia seutuhnya. Maksudmu apa sih, Tik, gitu kan? Manusia seutuhnya di sini adalah ketika kita di dunia ini, teman-teman, di semesta yang sementara, maka yuk jadi sosok yang benar-benar sempurna. Bukan kita melakukan yang terbaik, tapi kita menjalankan apa tugas dan kewajiban kita kepada sekeliling kita di dunia ini. Oke, misalnya teman-teman, sekarang teman-teman jadi apa nih? Kalau seusianya aku mungkin oke, sekarang mahasiswa. Tapi selain mahasiswa, teman-teman adalah seorang anak. Yang lebih tinggi lagi, teman-teman adalah seorang hamba. Hambanya Allah SWT kan? Teman-teman jadi seorang adik, seorang putri, seorang cucu, seorang kakak, seorang mungkin guru les, atau seorang duta, seorang penyanyi, seorang anak kecilnya ayah, anak kecilnya bunda, apalagi teman-teman, seorang ketua, seorang penulis, maybe content creator, bisa seorang pemimpin, seorang mungkin staff, atau seorang yang apa, mungkin teman-teman lagi ikhtiar buat ayo kita raih mimpinya, benar-benar belajar, seorang mahasiswa yang ambisius kayak aku. Oh no. enggak, aku juga sama kayak teman-teman juga belajar banyak, karena aku juga
Iya, aku banyak nggak taunya teman-teman. Oke, so di sini kadang aku berpikir kita sharing aja ya. Sebelum aku meninggal, aku tuh pengen tanya sama orang-orang di sekeliling aku, kalian tuh maunya Tika yang seperti apa? Kalian butuhnya Tika yang seperti apa sih gitu? Mungkin ibu bapakku akan jawab, saya maunya anak yang solehah, saya maunya anak yang berbakti sama orang tua, yang tutur katanya halus, yang cerdas, yang pintar, yang bisa istilahnya merangkul keluarga dan sebagainya. Beda lagi mungkin kalau aku tanya sama kakak aku atau adik aku, mungkin aku maunya Tika itu sosok yang nurut aja, atau aku maunya Tika itu sosok yang menyampaikan pendapatnya, atau aku maunya Tika itu sosok yang bisa diatur, bisa aja begitu. Kalau aku tanya sama temanku di organisasi, mungkin oke, Tika tuh harus bertanggung jawab, Tika itu harus bisa toleransi, Tika itu harus on time dan sebagainya, kewajiban yang banyak banget. Dan lagi ketika aku tanya sama mungkin dosen, Tika itu harus jadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang ambisius, mahasiswa yang toleransi sama teman-teman di kelas, dan banyak lagi. Ketika aku tanya sebagai duta, Tika tuh mau apa gitu kan? Wah, duta mah harus profesional, duta mah harus bisa self confident, public speakingnya bagus gitu kan. Terus kalau ditanya nih, paling tinggi dari semuanya, ketika Allah tanya sama aku, Tik, kamu harus jadi seperti apa sih? Padahal jawabannya Allah juga tahu kan. Sebenarnya Tika itu harus jadi apa yang Allah isyaratkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tentukan dari aku mulai ditiupkan rohnya di kandungan ibuku. Itu harus Tika jalani sebenarnya. Jadi yang pertama adalah di semua kewajiban, di semua peran-peran, di semua tanggung jawab Tika yang ada di dunia yang berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, Tika itu harus hablum minallah dulu, hubungan sama Allah dulu. Sholatnya dibenerin Tik, sholatnya, terus ikhtiarnya, doanya jangan sampai putus doanya, terus jangan sampai patah semangat, jangan minder, jangan silau akan dunia, zuhud Tik, zuhud. Terus apa lagi? Kalau mungkin Allah bisa bicara sama aku, tutup auratnya Tika, tutup auratnya, berbakti sama orang tua Tika, jadi muslim yang punya semangat buat menuntut ilmu. Terus apa lagi? Maybe Tika jangan lupa sholat sunnahnya, puasanya, hutang-hutang puasanya dibayar juga. Terus jadi orang yang sabar, tekun, jangan tabaruj, jangan apalagi, jangan sombong, jangan mungkin sampai kamu menyakiti hati manusia yang lain. So, teman-teman, coba sejenak kita semua renungkan bahwa kematian aja yang gak tentu, kita, terutama aku sendiri ya, aku belum mempersiapkan apa-apa. Sejauh ini aku belajar aja karena aku punya goals. Mungkin goalsku duniawi banget, tapi apakah semuanya udah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sejatinya semua aktivitas kita akan kembali ke Allah kan. Itu jadi mari jadi diri kita yang sempurna, menjalankan semua kewajiban, semua tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada teman, kepada organisasi, kepada Allah yang paling tertinggi, kepada keluarga, adik, kepada dosen, jadi mahasiswa yang bisa diteladani adik-adik tingkatnya dan sebagainya. Jadilah versi terbaik bagi dirimu sendiri, bagi Allah juga. Sebenarnya penilaian manusia itu nggak penting sih, benar, jujur nggak penting. Jadi ketika nanti kamu sakit hati, sakit apapun, tolong ingat video ini, penilaian manusia itu nggak penting.
yang penting itu penilaian Allah. Maka jadilah dirimu yang terbaik, versi kamu dan versi Allah SWT. Sekian dari aku, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.